lakukan sejauh ini hanya satu kali saja, dan belum bisa untuk analisis lanjutan yang ini, mengambil kesimpulan. Belum bisa. Masih satu saja. Supaya muncul ulangan, simulasinya harus lebih dari satu kali. Kalau kamu pernah baca paper-paper yang sudah dipublish, ya, yang menggunakan simulasi sebagai metode penelitian, mereka pasti melakukan simulasi itu bahkan di atas 500 kali saja, ya, 500.000 gitu. Simulasi dilakukan 1000 kali baru dianggap representatif. Ya kalau kalian sih nanti kita coba aja, nggak usah sebanyak itu, tapi paling tidak tahu sudah konsepnya, ya. Nah nanti di situ beberapa kali ulangan ini seolah-olah kamu memiliki beberapa pengamatan, ya. Satu ulangan satu output. Kalau ulangannya lebih dari satu berarti kamu memiliki beberapa pengamatan. Karena intinya sama, kamu seperti melakukan percobaan, cuman percobaanmu bukan observasi ke lapang, melainkan menggunakan komputer untuk mengenerate, kemudian menghasilkan output, semuanya dilakukan duduk saja di depan komputer, alat bantu, ya tidak harus turun ke lapang. Ya. Jadi kalau di metode statistika ini kamu punya Y1 sampai YN ini hasil observasi, ya. Kalau di simulasi Y1 sampai YN ini adalah output dari simulasi pertama, kedua sampai ke N. Ya, output yang lebih dari satu. Nah, nanti sama seperti waktu kamu punya hasil pengamatan kalau di metode statistika kan asumsinya biasanya ini YI berdistribusi ini ya, menyebar sama dan saling bebas secara normal misalkan. Dengan nilai tengah mu, ragam sigma kuadrat. Perkara ragamnya ini diketahui apa enggak nanti tergantung percobaannya. Kemudian hasilnya kamu pakai untuk melakukan pengujian hipotesis mengenai mu-nya berapa. Melawan hak alternatif apakah tidak sama dengan, apakah kurang dari, apakah lebih dari, kan gitu. Terus pakai statistik Z, statistik T, yang tergantung yang tepat yang mana. Ini juga begitu nanti. Ya, ketika kamu melakukan simulasi, ya, ulangan yang kamu lakukan, ulangan yang kamu punya, output yang lebih dari satu, itu nanti juga bisa dimanfaatkan seperti ini. Nah, syaratnya harus mempunyai sifat seperti percobaan ini. Jadi, mempunyai sebaran yang sama dan saling bebas, ini juga harus berlaku pada hasil simulasi. Ya. Nah, di sini nanti contoh yang akan saya berikan seperti tadi saya bilang masih pakai hasil teori antrian ya. Nanti ketika kita butuh menerapkan konsep ini di simulasi yang lain, tinggal kita generalisasi saja. Jadi yang pertama, ini ya, nanti kita harus menciptakan pengamatan yang punya di sebaran yang sama, stasioner itu sama ya, dan identik itu sama, identik itu sama, stasioner itu nanti sampai beberapa periode waktu ke depan itu tidak ada banyak perubahan, ya, stabil. Kenapa? Karena mesin pembangkit bilangan acakmu itu, komputer, itu mirip seperti ya perilakunya itu seperti deret waktu. Jadi dia menghasilkan bilangan random pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kan jalan terus seiring waktu. Ya, jadi harapannya seiring waktu itu dia menghasilkan bilangan acak yang sifatnya stasioner. Jadi tidak tiba-tiba berubah gitu sifatnya. Ya, jadi ke laptopmu, komputermu itu pembangkit bilangan acak yang nanti harapannya menghasilkan bilangan acak dengan sifat yang sama dan stasioner ini. Kemudian berusaha menggunakan membentuk pengamatan yang seolah-olah berasal dari populasi berdistribusi normal dan saling bebas. Kalau ini semua terpenuhi, boleh baru kamu pakai hasilmu itu untuk membentuk selang kepercayaan atau uji hipotesis. Apa yang mau diputuskan, apa yang mau diuji, apa yang mau dibentuk selang kepercayaannya, performance system ini kalau di teori antrian ya, waktu kalian melakukan simulasi tentang single server itu,
bisa panjang antrian, banyaknya pekerjaan di dalam sistem, ya, waktu tunggu, itu kan semua performance. Ya, kalau kamu melakukan simulasi di inventory, performance-nya profit, biaya, gitu ya. Jadi seperti apa profit per bulan, seperti apa biaya yang dikeluarkan per bulan, itu semua juga performance. Jadi output dari simulasimu itu pada dasarnya adalah kinerja sistem. Ya, kinerja sistem ini nanti kalau kamu bisa menciptakan yang seperti ini dan lebih dari satu, maka lanjut bisa dipakai untuk menguji hipotesis, membentuk selang kepercayaan tentang sifat atau kinerja sistemnya tadi. Jadi nggak berhenti hanya dengan satu angka, ya. Oke, nah sekarang 3 kan tadi ya, mendapatkan distribusi yang sama, stasioner, saling bebas, sama yang normal. Ya, yang pertama yang sifat stasioner. Ya, sifat stasioner ini nanti dibentuk dengan kita mengambil apa ya? Tadi seperti saya bilang, pembangkitan data itu kan dilakukan oleh mesin. Mesinnya laptop atau komputer ya, dia generate random number yang nanti kamu olah menjadi apa demand lah, menjadi waktu antar kedatangan, waktu layanan ya. Nah, di sini nanti supaya misal karena itu mesin ya. Jadi nanti kita sama seperti ketika orang mau menjalankan motor ya, sepeda motor atau mobil itu kalau mau keluar itu biasanya mesinnya dipanasi dulu ya sebelum jalan, sebelum dipakai untuk traveling, panasi dulu, diam di tempat tidak dijalankan tapi mesin tetap nyala sampai beberapa waktu baru dipakai untuk pergi gitu kan. Nah di sini mesinmu, komputermu, laptopmu itu membangkitkan bilangan acak. Nanti di awal-awal dia diminta untuk produce random number, tapi pada beberapa angka tidak dipakai dulu. Jadi diasumsikan bilangan random yang dibangkitkan awal-awal itu masih belum stabil. Ya, kalau kemarin saya nggak menggunakan itu, kalian harus pakai aja gitu ya, nggak ada karena kita belum belajar ini, anggap saja ya sudah benar gitu ya. Nah nanti sewaktu kita mau benar-benar menerapkan konsep ini ya, kamu membangkitkan bilangan acak dari laptop, dari komputer, tapi pembangkitan awal-awal ini tidak dipakai. Ya, itu nanti dianggap sebagai hasil bangkitan yang berasal dari transient atau warm up period ya, atau tadi contoh saya seolah-olah mesin motormu itu masih dipanas tidak dipakai untuk jalan. Jadi nanti ini random number-nya ada tapi tidak dipakai untuk analisis. Jadi di skip aja nanti, nggak dipakai. Nah, setelah periode waktu ini terlewati, baru bilangan random yang diproduksi tadi itu dipakai untuk melakukan proses simulasi. Ya, jadi di sini semakin lama kamu membutuhkan atau ketika kamu melakukan simulasi cukup lama, maka ya kemungkinan pasti tercapai steady state. Makanya jangan atau stasionaritas ya, ini steady state atau stasioner itu istilahnya sama. Jadi makanya kemarin kan saya selalu meminta kalian lakukan simulasi 50 hari periode gitu misalkan, TM-nya 50 atau angka-angka besar karena tujuannya itu ya, semakin lama semakin stabil. Itu pun harusnya di konsep ini nanti awal-awal periode itu nanti ada pengamatan yang tidak digunakan ya. Terus berapa lamanya tidak ada aturan, ya. Berapa yang tidak dipakai ini tidak ada aturan. Nanti kita sesuaikan aja dengan maksimum simulasi yang kamu butuhkan. Ya, jika kamu maksimumnya cuma 10 periode, hilangkan 5 ya habis kan datamu. Ya, yang 5 periode dianggap sebagai warm up, habis nanti angkanya. Jadi sesuaikan dengan berapa periode simulasi yang memang akan kamu lakukan. Ya. Jadi nanti output itu hanya dihitung dari pengamatan yang sudah melewati transient period ini. Anggapannya setelah melewati periode pemanasan ini tadi, pengamatannya sudah mencapai sifat stasioner. Ya. Nah, nanti yang kedua, bagaimana dengan sifat kenormalan? Kenormalan ini nanti kita menggunakan teorema limit pusat.
Jadi nanti, ketika kamu melakukan simulasi di kasus-kasus yang saya berikan, rata-rata outputnya kan hasil penjumlahan, gitu ya. Jadi kalau banyaknya pelanggan, banyaknya profit, atau itu kan rata-rata ya, rata-rata di dalam 1 bulan profitnya berapa. Kemudian banyaknya pekerjaan, banyaknya antrian, itu kan kamu jumlah. Ya, ada unsur jumlah atau rata-rata ketika kita memproses output dari simulasi. Nah, waktu di StatMat ya ada atau peluang itu ada teorema yang menyatakan ketika kita melakukan penjumlahan atau membentuk rata-rata dari variabel yang distribusinya apapun, selama jumlahnya itu tadi melibatkan periode atau pengamatan yang cukup besar, N menuju tak hingga ya bahasa istilahnya waktu itu, maka rata-rata ini atau jumlah dari variabel yang kamu jumlahkan tadi itu akan berdistribusi normal. Jadi konsepnya di sini, itulah kenapa waktu kita melakukan simulasi tidak berhenti di waktu kamu mensimulasikan teori antrian, max-nya itu tidak harus agak panjang, ya tidak selesai sampai max 8 ya, TM 8 atau TM 10, lebih panjang dari itu. Kemudian sewaktu mensimulasikan inventory, yang inventory harian itu, nggak berhenti hanya 10 hari, ya, makanya saya minta 30 hari kan waktu itu. Atau kalau misalkan lebih lama lagi, lebih baik, karena ketika kita mengcompare yang output 10 hari dengan output rata-rata 30 hari, yang rata-rata 30 hari ini akan lebih mendekati sifat normalitas, ya, karena N-nya yang lebih besar. Ya. Ketika rata-rata itu dikomposisi atau komposisinya adalah pengamatan dari N yang besar, maka dari satu output ke output yang lain, dari simulasi ulangan pertama ke ulangan kedua, ulangan ketiga, dan seterusnya, harapannya akan membentuk sebaran normal. Oke. Kemudian, kalau mau menciptakan yang saling bebas, nah ini yang agak susah. Ya, kalau tadi yang pertama menciptakan distribusi yang stasioner dengan cara buang dulu pengamatan di periode pemanasan, setelah melewati masa pemanasan itu harapannya sudah stasioner. Nah, itu sudah konsepnya dipakai. Yang kedua, untuk menciptakan sebaran pengamatan yang menyebar normal, maka outputnya itu berasal dari hitungan ya yang tidak hanya dari 1, 2, 3 periode, tapi periode yang cukup panjang. Jadi TM-nya atau harinya itu ya, waktu kita pakai di teori antrian kita pakai TM ya, waktu pengamatannya itu harus cukup banyak waktu pengamatan yang dilakukan. Terus waktu di inventory, hari inventorinya, kalau inventorinya harian itu ya 30 hari, 15 hari itu masih sedikit ya, 30 hari baru bisa kita anggap itu sebagai N besar. Sekarang ada 3 metode untuk menciptakan kebebasan. Ya, jadi harus saling bebas ini nanti simulasi yang kamu lakukan. Ada 3 metode, hari ini saya menjelaskan yang pertama, subinterval. Minggu depan yang replikasi sama yang regeneratif. Ya, 3 metode ini. Subinterval itu nanti konsepnya, ini ada gambar dari sistem antrian ya. Coba nanti sebelum masuk ke subinterval sendiri itu seperti apa. Bahasa istilah saya subinterval ini nanti kamu melakukan simulasi sekalian gitu ya. Mulai T0, ini kan contoh saya antrian ya. T0, TM0 sampai max-nya, maksimumnya berapa. Kemudian dari situ dibagi-bagi. Ya, jadi kamu ngeran laptopmu itu kamu programmu itu kamu suruh melakukan simulasi sekalian banyak gitu. Sampai TM-nya panjang sekali. Terus hasilnya nanti dipenggal-penggal. Ya, dari penggalannya itu nanti yang istilahnya ada subinterval di sini. Jadi melakukan simulasi yang sekalian panjang terus hasilnya dibagi-bagi. Seperti apa ini contohnya? Sewaktu kamu melakukan simulasi antrian single server, ya, itu kan ada event type, ya, TM, banyaknya pekerjaan, di sini masih ada status server, waiting line, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini yang saya ambil hanya yang waktu sama banyaknya pekerjaan. Ya, yang saya ambil hanya 2,
Event type ini ya hanya untuk mengilustrasikan kalau arrive itu harusnya naik nanti ya. Kalau ada departure berkurang kerjaannya ya. Kemudian dari dua besaran itu termasuk dengan event type, ini saya coba plotkan seperti ini. Ya. Nanti membuat plot ini akan saya tunjukkan dengan Excel bisa. Ya. Dengan R juga bisa, tapi sementara Fahmi dulu dengan Excel dulu. Ya. Lihat ini maksudnya pada TM0 itu belum ada, masih ini kan biasanya ini inisialisasi ya, inisialisasi. Jadi di 0 memang belum ada sama sekali. Arrival pertama pada TM1. Nih, TM1 ada satu pekerjaan. Ya. Kalian amati yang di tabel itu. Arrival kedua TM-nya berapa? TM kedua. Ini TM kedua. Sehingga di TM2 ini ada dua pekerjaan naik ke atas 2. Oke. Kemudian berikutnya masih kedatangan, tapi periode ke-6. Ya, ini jam ya, kemarin ya TM-nya jam ke-6. Jam ke-6 berarti dari sini kan agak panjang. Nah, ini sini baru 6 ini ada naik satu lagi. Nah, setelah jam ke-6 berubah kejadian yang berikutnya selesai penyelesaian departure pada jam ke-9. Berarti ini dari 6 ke 9 ini tetap 3 pekerjaan, tapi begitu 9 langsung turun, tinggal 2 pekerjaan. Habis 9, 10 turun menjadi 1 pekerjaan, di 11 turun lagi menjadi 0 pekerjaan. Dan seterusnya ya. Jadi pola-pola itu yang saya maksud untuk menggambarkan ini apa namanya banyaknya pekerjaan di dalam sistem secara fungsi waktu. Jadi seiring waktu kamu bisa melihat ya di sini katakan dari menit jam 0 ke jam 1 itu kosong. Dari jam 1 ke jam 2 ada satu pekerjaan. Dari jam kedua sampai jam ke-6 ada 2 pekerjaan. Dari jam 6 sampai jam ke-9 ada 3 pekerjaan. 9 ke 10 tinggal 1, 10 ke 11 tinggal 1, 11 sampai berapa ini? 13 ya. Sampai 13 kosong. Nah, itu ya. Jadi gambar ini menceritakan itu. Nah, nanti dengan konsep subinterval ini yang sudah saya running TM0 sampai TM35. Kalau kamu rasa kurang 35, ya tambah lagi ya, nanti nggak berhenti di 35, lebih panjang lagi. Tapi dengan konsep, tadi teorinya kan harus banyak kan, supaya bisa digunakan pendekatan sebaran normal ya. Nah ini tapi karena saya hanya ilustrasi ke kalian, ya saya bentuk secukupnya aja biar mudah menjelaskannya. Tapi pada prakteknya ini harus panjang ya. Kemudian subinterval itu nanti dari yang sudah sekalian kamu running ini nanti dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Contoh ini total simulasinya tadi kan 35 jam. Ya, membangkitkan waktu antar kedatangan dan waktu layanan sedemikian sehingga TM-nya itu bisa sampai 35 jam. Sampai 35 jam, kemudian nanti 5 jam pertama itu dianggap sebagai periode pemanasan. Berarti tinggal 30 jam kan? Tinggal 30 jam sisanya. Dari 30 jam sisanya itu nanti dibagi 5. Supaya kamu punya 5 data, punya 5 output, 5 ulangan. Ya. Nah, berapa? Berarti setiap ulangan itu covernya berapa jam? Di sini saya bagi 35 dikurangi 5 tadi 30 dibagi 5 berarti masing-masing akan meliputi 6 jam proses datang pergi dari itu. Ya, kedatangan dan kepergian selama 6 jam itu nanti yang kita pakai sebagai satu, seolah-olah itu satu simulasi. Ya, nanti masing-masing output sistem yang sewaktu minggu keberapa ya kalian kerjakan ini, yang kamu hitung BE itu loh ya, time between event kali banyaknya pekerjaan, time between event kali status server dan lain-lain, itu hitungnya per ulangan, per 6 jam. Tidak semuanya, dipenggal-penggal. Jadi grafiknya seperti ini, ya yang tadi saya gambar umum aja. Itu di transient ini yang 0 sampai 5, itu saya hilangkan nanti. Walaupun ini ada naik turun, tapi naik turun ini nanti tidak dipakai. Nah, saya mengerjakannya langsung pada jam ke-5 sampai jam ke-11, jam 11 sampai ditambah 66 terus.
Ya, jadi di gambar saya ini bisa kelihatan, ini saya warnai, yang ini nanti tidak dipakai karena ini masuk transient period. Kemudian ulangan pertama itu yang ini ulangan pertama. Kalau di sininya nanti dulu, saya tunjukkan dulu ya. Ini nanti yang 5 tambah 6 itu 11, 11 tambah 6 nanti 2 berapa itu? 17 ya. Ini 17 berhenti di 17. Batch kedua 17 tambah 6 di 23, ini batch ketiga, keempat dan terakhir kelima. Jadi ini intervalnya 6 jam. 6 jam. Oke. Sudah saya sesuaikan warnanya dengan yang tabel di kiri ini. Yang kuning ini transient, yang batch 1 ini batch 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ini ya. Kenapa ini tadi kan nggak ada awalnya ya. Sebelumnya kan langsung 2 sampai 6. Tapi karena di sini ada 5 itu sebagai awal periode, nah, di sini 5-nya saya insertkan. Ini insert, disisipkan aja. 5, kemudian banyaknya pekerjaan ikut yang atasnya. Karena ini di posisi 5 kan ada 2 pekerjaan. Ya. Dan itu hanya saya lakukan di batch 2 dan batch berapa yang memang nggak ada. Ini batch yang ini, ulangan yang ini. Ya, coba kamu amati. Periode pertama, ulangan pertama itu dimulai dari 5 sampai 11. Tapi 11-nya nggak ikut. Ya, 5-nya ikut, 11-nya nggak ikut. Jadi yang masuk adalah pengamatan yang kejadian ketiga, 4, 5. Tapi berhubung kejadian ketiga itu dimulai dari 6, makanya nggak masuk kan, 5-nya mana gitu. Jadi di sini 5-nya saya insertkan dari yang disisipkan, banyaknya pekerjaan ikut yang atasnya. Sesuai gambar ini kan kelihatan. Ya di 5 ini ada 2. Nah, kemudian batch yang kedua 11 sampai 17. 11 sampai 7 sebelum 17. 17-nya sudah masuk batch yang ketiga. Jadi 11, 13, 14, 15, 16 ini ikut kelompok kedua. Kenapa nggak ada insert ya? Karena 11-nya sendiri terjadi sesuatu di situ. Kalau tadi di menit kelima, jam kelima kan tidak terjadi apapun ya. Tapi di sini saya ciptakan supaya bisa kelihatan itu ada batas. Ini 11. 11 sampai sebelum 17. Ulangan ketiga dari 17 sampai 23. Tapi 23-nya nggak masuk. Nah, di tabel ini ada 17 sampai 20 ini yang masuk kategori itu tadi. Ya, ini masuk kelompok ketiga. Nah, kelompok pertama, kedua, ketiga. Kelompok keempat dari 23 sampai 29. Ada 23-nya kan, jadi nggak masalah juga. 29-nya nggak diikutkan, 29 ikut yang terakhir. Nah, cuman di kelompok terakhir ini, 29 juga nggak ada. Ya, 29 tidak ada event di sini memang. Ini lihat, nih 29 ini, ya itu kan eventnya terjadi di 28, sama berikutnya di 30. Di 29 sendiri nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Jadi di situ ya kembali lagi seperti sewaktu saya menggunakan 5 di sini, ini saya sisipkan. Ya, disisipkan 29 sebagai batas pertama interval terakhir. 29, 3-nya dari mana? Ikut yang atas. Ya, ikut yang atas. Jadi memang gambar ini visualisasi yang mudah untuk melihat pembagian-pembagian itu, mana yang memang pas ada kejadian, mana yang tidak, sehingga ketika tidak ada kejadian di situ, bisa diciptakan di Excel ini. Nah, Excel-nya membantu perhitungan. Ya, jadi di sini seolah-olah tadi saya ceritakan, kamu running aja 0 sampai 35 ini, ada naik turun. Kemudian dari situ 5 atau bukan 5. Kejadian dari 0 sampai TM5 sebelum 5 itu kita buang, tidak dipakai. Kemudian sisanya dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi sesuai kelompoknya. Nanti dari sini dihitung output sendiri. Output pertama. Dari yang ini dihitung output kedua. Output 3, 4, dan 5. Jadi kamu akan mendapatkan 5 output simulasi. Outputnya seperti apa ngitungnya? Sama seperti kemarin waktu kalian ngitung yang between event itu loh. Ya, jadi ini nanti sebenarnya yang kita hitung outputnya itu berdasarkan konsep, misalkan yang ingin kamu pelajari banyaknya pekerjaan dalam sistem setiap kelompok. Berarti kan kamu ngitung total pekerjaan nanti dibagi interval, rata-rata jatuhnya, rata-rata pekerjaan per interval.
Ya, kalau dari grafik itu sebenarnya luasan. Banyaknya pekerjaan itu luas. Ini luas A1. Di sini yang kelompok kedua luasan A2, luasan A3, A4, dan A5. Luasnya itulah yang dianggap sebagai total pekerjaan. Nantinya pakai rata-rata, sehingga total ini nanti dibagi 6. 6 itu tadi interval ini tadi. Intervalnya 6. Ya, jadi kita pada dasarnya menghitung output per ulangan. Outputnya apa? Total pekerjaan. Rata-rata pekerjaan tinggal total ini dibagi dibagi intervalnya 6 jam di sini. Ya, ini total selama 6 jam. Kalau per jamnya kan tinggal bagi 6 gitu ya. Nah, di situ dari gambar total pekerjaan ini luas di bawah grafik. Ya, dan kamu akan sulit kalau mengikuti grafik ini satu persatu. Makanya nanti pakai Excel bisa seperti pendekatan yang sewaktu kamu simulasi single server, tambahkan kolom between event ini loh. Ya, tambahkan kolom BE between event ini. Yang waktu itu saya mengajarkan kamu ngitungnya, hitung selisih antara waktu di baris berikutnya dengan yang baris yang sama. Jadi angka 1 ini asalnya dari mana? 1 min 0. Angka 1 ini dari mana? 2 kurangi 1. 3 ini dari 5 kurangi 2. 1 dari 6 kurangi 5. 9 kurangi 6, dan seterusnya. Yang sebenarnya ngukur ini loh. Nih. Panjang anak tangganya, lebar anak tangganya ini. Ya, jadi ini anak tangga dari 6 ke 9. 3 kan lebarnya. Nah, 3 itu dapatnya dari 9 kurangi 6, di sini dapatnya angka 3. Anak tangga yang ini dari 10 dikurangi 9 hitungnya. 10 kurangi 9. Ya, 1. Jadi kolom ini berisi selisih antara TM baris bawahnya dengan TM baris yang sama. Kamu sama dengan, masukkan fungsi aja. Sama dengan kolom ini dikurangi yang atasnya. Terus copy ke bawah. Ya, kemudian nanti ini dinamakan between event yang dikalikan dengan banyaknya sistem, banyaknya pekerjaan di dalam sistem. Ya, banyaknya pekerjaan di dalam sistem ada di kolom ini, tinggal dikalikan. Jadi ini 1 kali 2 hasilnya 2. 3 kali 3 9. Ya, 1 kali 2 2. 1 kali 1 1, dan seterusnya. Yang sebenarnya adalah luas. Ya, luas ini coba kamu amati yang A1. Tingginya 2. Ya, kalau kamu disuruh ngitung luas di bawah gambar ini, di bawah grafik ini kan kamu penggal-penggal loh. Ya, seolah-olah kamu punya ini batang pertama, ini batang yang kedua, batang yang ketiga, ada 4 pilar yang masing-masing. Yang pertama tingginya 2 selebar 1, 2 kali 1. Tingginya 3 selebar 3, tingginya 2 selebar 1, tingginya 1 selebar 1, gitu ya. Itu sejumlah. Ya, itu juga dari sini kan sebenarnya. Ya, 2 kali 1, 3 kali 3, 2 kali 1, 1 kali 1, hasilnya 2, 9, 21 dijumlah 14. Ya, jadi grafik itu hanya visualisasi, tapi kalau kamu disuruh ngitung luas ini pakai gambar ini ya susah. Jadi kamu pakai konsep di Excel ini saja biar mudah. Ya, tapi hati-hati dengan di Excel ini, nanti kamu harus hati-hati, harus bisa mensisipkan yang seperlunya. Yang harus disisipkan di sini adalah kejadian ketika contohnya kayak gini nih. Pas penggalan ternyata bukan kejadian. Ini apa? Pas penggalan ini masih masa menunggu ya, antara kejadian yang ini dan sesudahnya itu belum, masih stuck, belum ada apa-apa sebenarnya. Jadi di situ ini disisipkan. Kayak yang tadi di periode yang 23 itu tadi. 23 atau berapa? 29. Nah, ini di sini 29. 29 kan nggak ada apa-apa sebenarnya ya. Sebelum dan sesudah ini diantara dia. Nggak apa-apa, di situ diinsertkan. Baru dihitung between event dan perkalian. Nah, kalau output yang kita minta adalah banyaknya pekerjaan secara rata-rata, ya nanti BE dikalikan banyaknya pekerjaan secara rata-rata. Oke. Ini hasil yang pertama untuk A1 itu dari sana. Yang kedua untuk perhitungan A2 dari yang kelompok kedua ini. Ya, sama persis 0 kali 2, 1 kali 1, dan seterusnya. Yang kelompok ketiga yang ungu ini, ya, kelompok yang keempat dan kelima. Jadi di situ angkanya saya letakkan di tabel 14, 10, 11, 65 ini.
yang nanti masing-masing dibagi 6. 6 itu apa? Interval dalam satu kelompok tadi. Satu kelompok tadi kan 6 jaman. Ya, jadi ini 14 pekerjaan di dalam 6 jam. 14 bagi 6, jadi seolah-olah per jam ada 2,33 pekerjaan, 2 sampai 3 pekerjaan. 10 dibagi 6, 1,67. Setiap jam seolah-olah ada 1 sampai 2 pekerjaan. Ini dibagi 6, 1,83, ada 1 sampai 2, dan seterusnya. Angka yang kamu olah, itu nanti ini. Datamu ini loh, kamu punya 6, punya 5. Jadi dari sekali simulasi tadi, sampai 35, akhirnya kamu mendapatkan ulangan 5 pengamatan. Ya, 5 pengamatan, pengamatan pertama sampai pengamatan kelima. Datamu adalah pengamatan pertama sampai pengamatan kelima yang bisa dirata-rata, bisa dihitung simpangan baku atau variansnya, ya, bisa dihitung ragamnya, sama seperti seolah treatment kalian ketika berhadapan dengan data di metode statistika itu. Tapi datamu ini bukan ngamati, bukan ngukur gitu loh. Nggak melalui proses pengamatan, tidak melalui proses pengukuran, tapi melalui proses pembangkitan data, pengolahan pakai algoritma gitu ya. Terus habis itu hitung ya outputnya per penggalan. Nah, hasilnya misalkan diminta ngitung, ini tadi rata-ratanya sudah saya hitung, simpangan baku sudah saya hitung. Kamu membentuk selang kepercayaan, ya. Jadi selang kepercayaan ya rumusnya sama aja. Selang kepercayaan itu berusaha membentuk ini ini mu misalkan. Kalau kemarin kamu pakai mu ya, waktu selang kepercayaan untuk rata-rata. X bar plus minus gitu kan, ya. Waktu membentuk selang kepercayaan sewaktu di ETSAT ini rata-rata tambah plus minus. Kalau pakai sebaran T karena S-nya tidak, ragamnya tidak diketahui, kan kamu pakai simpangan baku sampel. Jadi T yang dipakai. T alfa per 2 derajat bebas kali S per akar N. Itu kan rumus yang kamu pakai sewaktu di metode statistika. Nah, sekarang X bar ini nanti diwakili oleh rata-rata umumnya ini tadi. Jadi dari 5 pengamatan di rata-rata lagi. Kemudian statistik T-nya min 3,49 dan plus 3,49 karena simetris gitu ya. 3,49 di sini yang S per akar N itu saya tuliskan ini. Ngitungnya ini ya, S per akar N kan itu memang. N-nya 5 karena kamu punya 5 ulangan. Dapat hasilnya. Berarti secara dari hasil simulasimu 5 ulanganmu tadi bisa diharapkan banyaknya pekerjaan di dalam sistem itu 95% terletak di antara 1 sampai 3 pekerjaan. Dari mana 1 sampai 3? 0,94 ini kalau dibulatkan kan 1. Ya, 2,79 kalau dibulatkan kan 3. Jadi jika sistem tadi itu bekerja, maka 90% dari waktu dia bekerja beroperasi itu tadi, banyaknya pekerjaan itu 1 sampai 3 per jam. Oke, nah kalau mau dipakai untuk membentuk uji hipotesis, sama persis caranya, tinggal hipotesisnya bunyinya apa. Ya, kalau di sini saya bunyikan banyaknya orang atau pekerjaan itu lebih dari 1 orang. Ini sebagai pernyataan yang mau diuji, diletakkan di H1. Lebih dari 1, berarti Q lebih dari 1. Ya, nah, sebagai hasil H0-nya berarti ya komplemennya aja. Boleh sama dengan, boleh kamu tulis kalau U biar komplemen, ya ini tulis aja Q lebih kecil sama dengan 1. Ya. Kemudian statistik ujinya T hitung, ya. T hitung rumusnya sama. Kalau yang kemarin T hitung itu X bar min mu dibagi S per akar N. Di sini tinggal kamu ganti yang X bar itu dengan Q yang tadi total, rata-rata total tadi, rata-rata dari 5 pengamatan tadi. Q yang ini adalah Q yang ada di hipotesis 0, nilainya 1. Kemudian simpangan baku S per akar N, ya rumus yang sama tadi sudah dihitungkan, hasilnya 0,26. Nah, statistik hitungnya ini 3,27. Yang kalau kamu cari di tabel itu kalau mau pakai alfa 5% itu ekor kanannya ya 2,78. 2,78 angka 3,27 itu terletak di kanan dari 2,78.
ditolak H0. Nah, kalau tolak ya berarti di situ kita bisa menyatakan bahwa betul nih pernyataan ini memang sistem tadi, ini saya ngomongnya apa sih kalau ini? Oh, tidak pernah lebih. Kalau tidak pernah lebih ini yang H0 ya. Yang tidak pernah lebih itu di H0-nya. Nah, kalau hasilnya seperti ini berarti pernyataan ini salah kan ya? Pernyataan ini salah karena lebih sering di atas satu pekerjaan, dan itu terlihat dari sampel yang 5 ulangan tadi itu menunjukkan rata-ratanya, dan dari uji dengan menggunakan T hitung ini terletak di wilayah penolakan. Sudah, jadi seperti itu. Ketika kamu melakukan simulasi antrian single server, konsep selang kepercayaan, uji hipotesis itu bisa kamu lakukan ketika kamu bisa menciptakan ulangan. Ya, ulangan dengan konsep yang pertama ini tadi sebetulnya nggak ideal. Kalian bisa memberikan argumen. Loh, Bu, tadi satu ulangan kok cuma 6 jam gitu ya. Padahal tadi katanya kalau mau menggunakan pendekatan sebaran normal harus cukup banyak di dalam satu kali itu. Ya, tadi kan saya bilang 30 gitu ya. Ini enggak ideal sebenarnya. Jadi sebenarnya satu ulangan pun seharusnya banyak periode, banyak TM-nya cukup besar harusnya. Jadi kita cuma 6 jam. Itu sebenarnya masih kurang juga. Cuman karena untuk tujuan pembelajaran, oke, sementara kita terima dulu ya, itu 6. Jadi idealnya juga lebih. Ya, bagaimana kalau bukan antrian single server, konsepnya sama. Jadi kamu running semua dulu, habis itu baru dibagi-bagi. Dibagi-bagi, jangan lupa yang awal-awal itu dihilangkan. Nah, ini contoh misalkan kamu diminta menerapkan konsep subinterval ini di model sediaan single period. Ya, berarti di situ dengan catatan sudah tahu ini ada simulasi pendahuluan seperti yang sudah pernah kalian kerjakan. Kamu kan waktu itu mengerjakan untuk menentukan key yang meminimumkan biaya ya. Nah, caranya dengan mencoba-coba key yang macam-macam. Nah, sekarang key-nya nggak usah dicoba, tetapkan yang sudah jelas dari simulasi pendahuluanmu, sudah tahu key yang meminimumkan biaya itu berapa. Itu yang kamu pakai. Kemudian misalkan kamu mau melakukan simulasi, per simulasinya itu 30 hari demand. Nah, ini baru ideal. Ya, tadi saya kan TM-nya cuma 6 dalam satu intervalnya 6 jam. Nah, itu kurang banyak menurut saya. Nah, kalau ini contoh saya 30 hari demand sekali simulasi itu cukup ideal. Sehingga mengcover sifat normalitas tadi yang harus cukup banyak gitu ya. Kemudian 30 hari demand ini nanti diulang 50 kali. Jadi tidak hanya 30 hari demand selesai. 30 hari demand, ulang lagi, dan 5 hari demand sebagai transient period. Berarti nanti kamu ngerannya itu, ini. Ya, kamu ngeran sebanyak berapa ini berarti? 30 kali 50 itu 1.500 ya. 1.505. Jadi kamu melakukan simulasi 1.505 hari demand, kemudian 5 yang pertama dihilangkan, terus dibagi-bagi 30 sampai dapat 50 hari demand, setiap 50 simulasi sampai dapat 50 kelompok, sampai dapat 50 kelompok. Nah, outputnya kamu proses hitungan-hitungan kemarin itu profit ya, hitungan apapun itu pada setiap kelompok. Satu kelompok isinya 30 hari. Nah, jadi nanti outputnya profit selama 30 hari, tapi akan ada 50. Nah, jadi sudah jadi, kamu sudah punya pengamatan sebanyak 50. Ya, jadi di sini kamu melakukan sekali simulasi banyak. Contoh saya tadi 1.505 ya. 5 yang pertama, 5 hari yang pertama dihilangkan, 1.500 sisanya dipenggal-penggal. Dibagi 30 sampai ada 50 kelompok. Nah, 50 kelompok ini istilahnya batch bisa ya. Nah, masing-masing dihitung outputnya. Nah, dari output yang sebanyak 50 ini tadi, bisa kamu hitung rata-rata, ragam, dan seterusnya yang tinggal diterapkan aja tadi konsep selang kepercayaan dan uji hipotesisnya. Oke, silakan kalau ada mau ditanya sebelum saya tunjukkan Excel untuk membuat gambar itu nanti. Karena tugasmu nanti sementara masih yang antrian ya, belum saya minta untuk mengerjakan yang simulasi inventory.
Nggak ada? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan.